Swastiastu. Halo semua sahabat Semiba, kembali lagi bersama saya di Satelit Semiba, yaitu Senin Bincang Atraktif, Edukatif, dan Literasi Kreatif. Seperti yang kita ketahui, Satelit Semiba ini merupakan sebuah program bincang-bincang terkait dengan pendidikan khususnya di SMP Negeri 3 Bangli. Dan pada kesempatan kali ini, kita khusus akan membahas tentang upaya dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa Semiba di SMP Negeri 3 Bangli. Dan di sini pun telah hadir kedua narasumber dari tim Galaksi, yaitu Ibu Dayu dan Ibu Ari. Mungkin untuk Ibu Dayu dan juga Ibu Ari dapat memberikan sapaan untuk sahabat Semiba. Halo sahabat Semiba. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Terima kasih untuk sapaannya. Nah, saya mau nanya nih, Bu Dayu sama Bu Ari sudah pernah nonton Satelit Semiba episode pertama belum? Sudah dong. Sudah like dan subscribe juga. Oke, terima kasih. Jadi di episode sebelumnya itu kita telah membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sana juga sudah dibahas banyak sekali program oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bangli. Dan salah satu programnya itu adalah Semiba Setampan Rajapala. Di dalam Semiba Setampan Rajapala itu terdapat salah satu program unggulan, yaitu program Galaksi 3. Kira-kira bagaimana sih sejarah awal terbentuknya program ini? Baik, terima kasih Tri atas pertanyaannya. Sama-sama. Jadi, program Galaksi 3 itu disusun berdasarkan hasil analisis dari rapat pendidikan SMP Negeri 3 Bangli. Jadi, hasil rapat pendidikan di SMP Negeri 3 Bangli itu menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih sangat rendah. Jadi ini kemudian menjadi dasar kenapa sekolah itu perlu merancang suatu program khusus yang memang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Nah, selain dari analisis rapat pendidikan di sekolah, kami juga melakukan asesmen kepada siswa. Jadi asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan atau minat siswa terhadap literasi dan numerasi. Nah, hasil asesmen yang dilakukan di sekolah juga menunjukkan bahwa siswa itu menginginkan ada program yang secara khusus memang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Jadi di luar kegiatan pembelajaran, mereka juga berharap ada program yang khusus untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Nah, program ini yang diinginkan oleh siswa tidak seperti program peningkatan literasi yang monoton, yang konvensional kita bilang. Jadi biasanya kalau untuk meningkatkan literasi itu anak-anak dikumpulkan di lapangan diminta untuk membaca buku dan membuat resume. Tapi hasil asesmen kami menunjukkan bahwa ternyata kegiatan itu kurang diminati oleh siswa. Iya. Jadi berdasarkan hasil itu didukung oleh hasil analisis rapat pendidikan, kami merancang sebuah program yang disebut dengan Galaksi 3. Nah, apa itu Galaksi 3? Galaksi 3 merupakan akronim dari Gerakan Literasi dan Numerasi Anak Semiba. Jadi, kenapa sih ada angka 3 di belakangnya? Jadi, di dalam program Galaksi 3 ini terdapat 3 kegiatan pokok. Yang pertama, tentunya kegiatan-kegiatan ini fokusnya adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Jadi yang pertama ada disebut dengan Mars Challenge. Mars Challenge. Ini memang khusus untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Jadi bagaimana mengemas suatu kegiatan yang berkaitan dengan matematika tetapi asik gitu, asik dan inovatif. Jadi nggak terlalu membosankan. Nah, kalau di kelas mereka belajar matematika kan sudah biasa. Bagaimana ketika mereka bisa mengikuti kegiatan lain dalam bentuk challenge, tetapi itu juga meningkatkan kemampuan numerasi mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada disebut dengan Bumi Semiba. Jadi apa itu Bumi Semiba? Bumi merupakan akronim dari bahasa sebagai budaya yang menyenangkan dan inovatif. Seperti itu. Jadi Bumi Semiba ini kami susun, kami rancang merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dari peserta didik atau kemampuan literasinya dia. Kemudian yang ketiga itu ada kami beri nama Komet Semiba. Jadi Komet itu merupakan akronim dari Competition of Science and Technology. Jadi kegiatan-kegiatan dalam Komet Semiba ini
kami susun, kami rancang untuk menyiapkan dan untuk menyaring pertama ya, untuk menyaring peserta didik yang memang memiliki kemampuan untuk berkompetisi di Bidang sains dan juga bidang teknologi. sains dan juga teknologi. Jadi nanti anak-anak yang mengikuti Komet Semiba ini akan dibina secara khusus untuk kemudian mengikuti kompetisi di jenjang yang lebih tinggi. Misalnya mengikuti OSN, Atau olimpiade yang diadakan di olimpiade sekolah yang lain diadakan di yang sekolah lebih lain, tinggi. seperti itu. Apakah Komet Semiba ini hanya dapat diikuti oleh siswa SMP Negeri 3 Bangli atau mungkin di luar SMP Negeri 3 Bangli juga dapat mengikuti challenge Komet ini? Bisa dong tentunya ya. Di sini juga kita mengadakan kompetisi sains dan juga teknologi untuk jenjang SD gitu. Dan itu diadakan pada saat ulang tahun Semibanya, HUT Semiba sendiri. Berarti nggak harus dari SMP 3 ya, bisa juga dari luar SMP Negeri 3 Bangli. Terutama untuk jenjang SD. Jadi ada dua jenis kegiatan dalam Komet Semiba ini. Yang pertama memang kompetisi yang khusus untuk siswa di Siswa SMP Negeri Semiba. 3 Bangli. Tetapi ada juga yang kami kembangkan, Komet itu nanti pesertanya dari luar SMP Negeri 3 Bangli. Yang kami sasar adalah peserta didik SD. Jadi sekolah-sekolah pendukung yang ada di lingkungan SMP Negeri 3 Bangli. Gitu. Lalu bagaimana sih dengan keikutsertaan siswa-siswa di SMP Negeri 3 Bangli dengan adanya program ini? Gitu. Keikutsertaannya sendiri dari partisipasi siswa sendiri itu tentunya ada yang seneng banget, ada yang juga masih kurang. Tapi dari hasil analisisnya yang kami lakukan setiap minggunya, di situ dari level yang pertama, karena mungkin masih pertama dan itu masih baru, Belum banyak diketahui. mereka belum paham juga tentang apa yang kita lakukan di Mars Challenge itu sangat sedikit ya, malah tidak menyentuh angka 20. Tapi dari itu juga kita melakukan evaluasi, kita melakukan gimana caranya untuk meningkatkan dari minat siswa itu, dan ternyata di level kedua itu mengalami peningkatan yang sangat drastis lah kita bilang gitu. Kita bilangnya. Sampai menyentuh angka 100 lebih gitu. Namun di tahap berikutnya di level 3 mengalami penurunan lagi. Tapi kita di sini juga melakukan evaluasi kan, kenapa siswa itu mengalami penurunan minatnya mengikuti Mars Challenge-nya ini. Itu ternyata yang setelah kita lakukan, observasi yang kita lakukan itu ternyata siswa malas dalam berkerumun. Karena kan kita di sini memasangnya di spot-spot, Iya. kita punya pos dari soalnya. Kayak poster begitu dan ya pada saat mengerjakannya itu pasti harus berkerumun. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya jumlah partisipan yang fluktuatif atau mengalami peningkatan ataupun penurunan itu bukan suatu masalah bagi Iya. kami. Karena memang tujuan dari program ini bukan memaksakan anak-anak untuk untuk ikut pada kegiatan yang Dengan berkaitan dengan paksaan. literasi dan numerasi. Jadi bukan untuk memaksa. Jadi memang tujuannya itu adalah agar siswa itu memang berminat. Jadi minat itu tumbuh dari diri dia siswa sendiri. sendiri. Jadi tanpa paksaan untuk Iya, mengikuti tanpa paksaan. challenge Smart Challenge itu. Jadi menurut kami penurunan ataupun peningkatan jumlah partisipan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kami harus melakukan evaluasi. Salah satunya itu dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, ternyata ada beberapa peserta didik atau siswa yang kurang berminat karena soal challenge ini ditempel di satu spot tertentu. Jadi mereka harus berkerumun untuk melihat soal itu. Sehingga dari kondisi ini kami mensiasatinya dengan membuat bentuk soal yang baru. Lebih kecil. Jadi kami sediakan juga untuk soal kecil yang bisa diambil oleh anak-anak, mereka bisa mengerjakan sambil duduk atau bisa mengerjakan di kelas. Jadi nggak cuma berkerumun di satu spot tertentu saja. Oh, jadi juga tetap dipasang di spot gitu ya. Tetap dipasang. Jadi ada dua versi soal, ada yang ditempel, kemudian ada yang juga yang kami dibagikan. sediakan dalam bentuk kecil, bentuk lembaran yang bisa diambil sama anak-anak dan dikerjakan di kelas atau mungkin ketika istirahat sambil belanja di kantin, mereka bisa mengerjakan soal. Ya benar. Jadi bisa biar lebih fokus gitu ya. Dan kemudian kenapa sih ya Mars Challenge khususnya? Kenapa itu harus dikemas dalam bentuk challenge? Oke, gini deh. Sekarang Ibu mau nanya sama Sri. Kalau misalkan Sri mendengar kata ujian atau ulangan, gimana sih perasaannya Sri? Pasti takut Ya kan? pasti takut sih nggak pengen ikut. Ya, jadi nggak pengen ikut. Nah, di sini sekolah sendiri dari kita juga tim membuat suatu hal yang bisa membuat siswa itu gembira dan rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kita di sini kemas dalam bentuk challenge.
Dimana biar siswa itu berpikir, oh ini adalah sebuah tantangan buat kita, seperti itu. Jadinya kita berharap dengan dikemas dalam bentuk challenge sendiri dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi. Gitu juga, makanya kita kemas dalam bentuk challenge ya. Kemudian kendala-kendalanya apa saja sih dalam pelaksanaan program ini atau mungkin perencanaan hingga proses pelaksanaannya? Oke, kalau kendala tentunya setiap program atau setiap kegiatan pasti ada saja kendalanya. Iya. Entah itu dalam persiapan ataupun pelaksanaannya. Seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, salah satunya yang kami temukan adalah masih terjadi penurunan minat atau minatnya itu masih sedikit siswa yang berminat. Naik turun, fluktuatif lah kita bilang. Jadi ini kita sebut kendala, tetapi bisa dibilang juga memotivasi kami untuk mengemas kegiatannya dengan lebih menarik lagi. Bagaimana memang karena sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan minat siswa terlebih dahulu. Jadi kendala yang ada tentunya kami evaluasi dan kami carikan solusinya. Itu. Misalnya tadi partisipasi siswa yang menurun, apa penyebabnya? Kami cari dulu. Oh ternyata ada siswa yang kurang berminat untuk mengerjakan karena mereka harus berkerumun. Kami carikan solusinya dengan membuat bentuk soal yang bisa dikerjakan oleh siswa sendiri dan dibawa oleh siswanya. Nah, kalau dari saya sendiri, karena saya juga sering mengikuti challenge ini, saya itu kadang-kadang seperti malas mengerjakannya. Karena apa? Karena teman-teman saya biasanya sudah berkerumun untuk mengerjakannya, ada yang cepat dalam mengerjakannya. Tapi saya ini merasa saya lambat karena saya harus membutuhkan pemikiran yang fokus dalam mengerjakannya. Jadi, waktunya itu saya berpatokan pada waktu. Jikalau saya mengerjakan lewat dari jam 9, saya sudah merasa saya tertinggal. Jadi saya mengurungkan niat untuk menyetornya. Apakah yang digunakan di sini benar-benar hanya ketepatan waktu atau bagaimana? Oke, nah di sini itu di Mars Challenge sendiri tidak hanya waktu saja yang diperhitungkan. Di sini juga ada ketepatan yang sangat diperhitungkan. Tentunya kan dalam soal matematika tentunya harus ada ketepatan jawaban yang diberikan. Iya. Jadi kami di sini juga melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa lainnya agar mereka tidak perlu takut jika mereka merasa terlambat dalam mengerjakan seperti Sri tadi kan. Yeah. Nah di sini juga kita mengatakan kepada siswa kalau hal yang kita pertimbangkan dalam merekapitulasi nilai-nilai siswa itu adalah yang pertama itu tentunya ketepatan masih. Terus yang kedua itu di waktu, ketepatan jawaban dan juga ketepatan waktunya gitu Sri. Jadi begitu, berarti bukan harus dengan kecepatan waktu, tapi juga ketepatan jawaban. Iya. Percuma dong jadinya kalau waktunya itu cepat tapi jawabannya salah, jadinya kan juga percuma. Iya. Jadi gitu ya sahabat Semiba, karena selain kita membutuhkan ketepatan waktu, kita juga membutuhkan ketepatan jawaban. Jadi sahabat Semiba jangan takut untuk mengerjakan challenge ini cepat-cepat, jangan mengerjakannya cepat-cepat, cukup fokus dalam mengerjakannya. Karena di sini tim Galaksi 3 juga tidak hanya menilai ketepatan, tapi juga ketepatan dalam penyelesaian jawabannya. Dan mungkin ada harapan untuk mengembangkan program Galaksi 3 ini ke depannya? Oke, terkait dengan pengembangan program, jadi tentunya suatu program itu harus disusun supaya bisa berkelanjutan. Jadi tidak cuma istilahnya tengah-tengah tai ayam, 1 bulan jalan, sebulan kemudian nggak ada apa. Kami tidak berharap program Galaksi 3 ini seperti itu. Kami berharap program ini bisa berkelanjutan dan tentunya dalam jangka waktu itu juga banyak pengembangan yang perlu kami lakukan. Nah, salah satunya mungkin terkait dengan Mars Challenge, kalau selama ini kan masih konvensional menggunakan paper based lah kita bilang, soal-soalnya hanya bisa dilihat siswa ketika itu sudah ditempel. Nah, kami berharap ke depan kami bisa mengembangkan program Mars Challenge ini salah satunya itu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi bagaimana nanti siswa itu bisa mengakses soal entah dari rumah mereka bisa mengakses soal dan mengerjakannya. Itu. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan program Komet Semiba seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ari, selain melibatkan partisipan dari SMP Negeri 3 Bangli, siswa-siswi di sekolah, tetapi harapan kami ke depan bisa juga Komet Semiba ini melibatkan partisipan dari
sekolah lain yang lebih luas. Jadi kami berharap bisa mengadakan Komit Semiba dengan level yang lebih tinggi. Tinggi lagi. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan dan juga penjelasannya yang sangat detail dan informatif. Demikianlah perbincangan saya bersama tim Galaksi 3. Nah, dari perbincangan pada episode kali ini kita dapat memuat banyak sekali informasi terkait dengan program Galaksi 3 dalam upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Ini sangat penting karena literasi dan numerasi itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Karena tidak hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kelas atau pertanyaan-pertanyaan akademik saja, tapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, peningkatan literasi dan numerasi siswa itu sangatlah penting untuk dilakukan. Dan salah satu program untuk meningkatkan upaya tersebut ialah program Galaksi 3. Demikianlah episode kedua Satelit Semiba pada hari ini. Terima kasih untuk sahabat Semiba yang telah setia menonton dari episode pertama hingga episode kedua. Sampai jumpa di Satelit Semiba berikutnya, yaitu episode ketiga, dengan narasumber dan juga topik yang tidak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal updatean baru dari channel Semiba. Dan juga jangan lupa untuk support selalu channel Semiba. Saya Niputu Sriwayuni dan juga tim Galaksi 3 pamit undur diri dengan para musan. Om Santi 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 Om.